Oke ya, ini bahasa aslinya tuh diterjemahkan ke Inggris jadinya Mister, ke Jawa jadinya Pak, Melayu jadinya Enci. Tapi ini kenapa nggak ada yang mengatakan kalau itu Tuhan ya? Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didit Yuli. Kali ini saya mau membantu Mbak Natalia Iriani, seorang mualaf yang sedang kebingungan untuk mencari arti dari kata kurios. Dan dia mencari terjemahannya di Google Translate. Jadi karena Mbak Iriani saya lihat kebingungan, maka izinkan saya untuk membantunya mencari terjemahan yang benar tentang kata kurios. Mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Yang lain lagi kita klik ini akan melakukan pencarian yang versi asli. Kita cari John 13 ayat 13 yang original version. Oke, kita cari di situ. Kita cari ke bahasa aslinya ya. Jadi biar jelas sebenarnya sih artinya itu apa. Jadi kita butuh yang bahasa aslinya. Oke, kita di sini cari. Nah, ini di Bible Hub ini ada tulisan aslinya ya. Oke, kita klik di situ karena ada tulisan-tulisan bahasa aslinya. Kita bisa copy nanti di situ ya. Kita klik dulu. Ini muncul ya tulisannya. Yohanes 13 ayat 13 ada bahasa aslinya dan juga yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Sekarang saya mau cari kata yang terjadi perubahan tadi itu di Lordnya ya kalau di Inggris ya. Tapi yang saya mau ambil yang tetap bahasa aslinya. Oke. Bahasa aslinya saya copy dan saya butuh Google Translate biar kita tahu ini sebenarnya artinya apa sih, arti dari bahasa aslinya sendiri. Oke, kita ke Google dulu, Google Translate. Nah, saya butuh yang lebih besar tampilannya ya, supaya teman-teman juga bisa lihat lebih jelas. Kita paste di situ. Kita lihat. Oke, di Indonesia itu ternyata artinya jadinya Bapak. Artinya Bapak, jadi bukan Tuhan yang tadi awal kita baca ya, beda ya artinya ya. Oke, terus kita coba ke bahasa Melayu. Itu pun di bahasa Melayu tulisannya artinya enci, enci ya, enci bukan Tuhan ya. Ke lain-lain ya. Oke, terus kita coba lagi ke bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun artinya Pak. Pak ini di mana-mana itu ada Pak ya. Di sini saya punya tetangga namanya Pak Yatno. Gak mungkin lah saya panggil Pak Yatno itu tiba-tiba jadi Tuhan Yatno, Gusti Yatno, itu kan gak mungkin ya. Karena artinya beda jauh sekali itu. Coba ke Inggris. Inggris pun jadinya Mister. Ya, ini bahasa aslinya tuh diterjemahkan ke Inggris jadinya Mister, ke Jawa jadinya Pak, Melayu jadinya Enci. Tapi ini kenapa nggak ada yang mengatakan kalau itu Tuhan ya? Kalau kita melihat tadi, Mbak Iriani sebenarnya kebingungan mencari arti dari kata kurios dan dia mengambil dari ayat di dalam Yohanes 13 ayat 13. Ketika di dalam Yohanes ini itu konteksnya ceritanya ketika Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya. Dan di ayat yang ke-13 berbunyi demikian, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Nah, sebenarnya langkah Mbak Iriani pertama-tama tadi untuk mencari arti kata kurios itu sudah ada yang benar, yaitu masuk di dalam Bible Hub. Nah, kalau Mbak Iriani masuk di dalam Bible Hub, jadi gini ya, sebelumnya saya mau memberi pandangan sedikit tentang bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani ini adalah bahasa yang sangat kompleks yang bisa menjelaskan sesuatu itu dengan sangat dalam sekali. Nah, untuk belajar bahasa Yunani biasanya
di sekolah teologi ya, itu bisa sampai 3 semester, yaitu Yunani 1, Yunani 2, Yunani 3. Kemudian kalau sudah S2 itu ada Yunani Advance gitu yang dilanjutkan jenjangnya lebih tinggi lagi. Nah, dalam bahasa Yunani itu kompleks sekali ya. Itu biasanya ada gendernya, ada kasusnya, ada nomor strongnya yang harus dilihat. Dan waktu saya belajar di sekolah teologi ya saya jujur ini adalah sulit bagi saya untuk mempelajari bahasa ini. Apalagi kalau Mbak Iriani tidak pernah sekolah teologi ya, jangan pernah sekali-sekali untuk mengartikan atau menafsirkan bahasa Yunani. Itu sangat susah, Mbak. Jujur saya susah. Nah, kembali kepada Mbak Iriani tadi itu, Mbak Natalia Iriani tadi masuk di dalam Bible Hub. Nah, kalau Mbak masuk di dalam Bible Hub, tinggal cari ya. Ini juga untuk teman-teman semuanya, saudaraku Kristiani. Kalau mau mencari belajar bahasa Yunani atau Ibrani, itu masuk saja di Bible Hub atau biblos.com. Tinggal ketik aja ya di HP, di Google Chrome, bisa. Nah, cari ayat yang mau, kitab apa yang mau dicari, kemudian pasal dan ayatnya. Kemudian di situ nanti akan muncul itu di dalam terjemahan berbagai bahasa, termasuk bahasa aslinya. Nah, setelah masuk di situ, harusnya Mbak Iriani tadi itu nggak usah ambil katanya untuk ditranslatekan ke Google Translate. Tentu saja itu nggak akan nyambung, Mbak. Jadi, apa yang dilakukan itu salah gitu ya. Artinya akan berbeda dan jauh sekali dari bahasa Yunani yang ada di dalam Alkitab. Tinggal Mbak tadi harusnya di paling atas itu ada INT, itu interlinear. Mbak tinggal klik aja di situ. Interlinearnya. Nah, di situ sudah ada bahasa Inggrisnya, kemudian ada bahasa Yunaninya, ada artinya, ada kasusnya, ada gendernya, dan lain itu bisa dilihat di situ. Nah, kemudian untuk mengerti bahasa ini artinya apa dan dipakai untuk apa saja, itu ada nomornya. Di situ kan ada Strong's Greek. Nah, ada nomor di situ. Tinggal saja diklik. Nanti akan muncul itu kata itu dari kata dasar apa dan artinya apa. Nah, kata kurios di sini itu artinya adalah Lord, Tuan, Master, juga Tuan. Sir itu sebutan untuk seorang orang bangsawan ya atau penguasa, atau the Lord atau Tuhan. Jadi dipakai untuk 4 ya. Jadi itu bisa penguasa, tuan atau bangsawan atau orang yang bisa kita menghormati dia, atau juga untuk Tuhan. Nah, di sini di dalam Strong ini itu jelas kata kurios ini dipakai untuk apa saja. Yang pertama, kata kurios ini dipakai untuk menyebut seseorang yang punya kuasa, punya kekuasaan. Baik itu tuan kepada budaknya, bisa juga, atau penguasa di sini itu, atau lebih tepatnya kepada raja atau orang yang punya kekuasaan tertinggi, yaitu raja. Biasanya kalau di dalam Perjanjian Baru itu penguasa Roma itu juga dipanggil dengan kurios. Jadi raja juga dipanggil dengan kurios. Jadi paham ya di sini ya. Kemudian yang kedua, itu kata kurios itu juga dipakai untuk penghormatan kepada seseorang. Bisa itu orang yang lebih tua atau orang yang tidak kita kenal. Biasanya kalau ada orang jalan nih, kita jalan, kemudian ada orang yang tanya kita, di mana letak jalan ini? Kita bisa menjawab, karena itu orang yang lebih tua, kita menghormatinya dengan, ya Tuan, ada yang bisa saya bantu? Nah, itu kita juga menyebutnya dengan kurios. Nah, yang ketiga, kata kurios ini juga dipakai untuk hamba dengan tuannya, budak dengan tuannya. Jadi budak memanggil tuannya itu dengan kurios. Atau seorang pengerja buruh kepada tuan sang pemilik ladang itu juga manggilnya dengan sebutan kurios. Yang keempat, kata kurios ini dipakai untuk menyebut Tuhan. Jadi jelas ya. Di sini di dalam Strong ini kata kurios ini dipakai di kitab mana saja, ayatnya, pasal dan ayat berapa saja itu sudah dijelaskan dengan baik. Tinggal dilihat di situ. Jadi sampai di sini
Mbak Iriani seharusnya paham dengan apa yang saya jelaskan. Jadi konteks Yohanes 13 ayat 13 ketika Yesus berkata kepada muridnya, "Akulah guru dan Tuhan," itu Yesus sedang memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Nah, gini Mbak, lebih gampangnya lagi juga untuk saudara-saudaraku Kristen memahami kata kurios. Jadi di dalam bahasa Jawa, mungkin orang yang melihat ini adalah orang Jawa itu ngerti. Ada kata Gusti. Kata Gusti itu bisa dipakai untuk beberapa tingkatan orang. Yang pertama, kata Gusti itu dipakai seorang budak atau seorang hamba pelayan kepada tuan pemiliknya atau pemilik rumah itu. Dia memanggilnya dengan sebutan Gusti. Biasanya itu keluarga yang dipanggil seperti itu, tuan seperti itu adalah orang yang masih punya keturunan atau darah bangsawan. Kedua, kata Gusti ini dipakai untuk menyebut seseorang yang punya kuasa, atau raja. Jadi rakyat memanggil rajanya itu dengan sebutan Gusti. Nah, yang ketiga, orang Jawa menyebut Tuhan dengan panggilan Gusti juga. Kalau saya kan orang Jawa juga, saya memanggil Tuhan biasanya kalau berdoa di dalam bahasa Jawa itu juga Gusti, Gusti Yesus, Gusti Pangeran, dan lain sebagainya. Jadi tergantung kata kurios ini atau kata Gusti juga itu dipakai dalam konteks apa dan disandangkan kepada siapa. Nah, kalau di dalam konteks Yohanes 13 ayat 13 itu sudah jelas antara Yesus dengan murid-muridnya. Jadi tidak hanya Tuhan, tapi dia juga Tuhan. Jadi semoga kita semuanya paham, Mbak Iriani dan juga saudara-saudaraku yang lainnya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.